Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sumu tasihu, ya. Hadis au kama qol. Para pendengar dimanapun berada, bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Begitu juga dengan keluarga kita semua, senantiasa selalu kita dalam keadaan sadar untuk selalu membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita tidak mampu menghitung. Bahkan dijelaskan, andai kata kita disediakan pena sampai begitu banyak pun tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang kita sadari ini senantiasa Allah tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya salawat salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua senantiasa diakui sebagai umat beliau dan senantiasa kelak bisa berkumpul dengan beliau dan kelak senantiasa kita bisa mencium tangan beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam suasana bulan yang penuh berkah. Maka dari itu, di dalam syariat agama Islam, di situ ada beberapa aturan, ketentuan, termasuk di antaranya adalah diwajibkannya melaksanakan puasa Ramadan. Lah, apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan? Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Ini Shahifah 28. Karena kalau kita mengetahui kewajiban-kewajiban di dalam kita melaksanakan ibadah, insya Allah kualitas ibadah kita ini akan menjadi ibadah yang sempurna. Tapi perlu diketahui bahwasanya di dalam agama pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan kepada hambanya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang dilanjutkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Insyaallah seperti itu ayat. Jadi sesungguhnya dalam agama ini tidak memberikan kesulitan kepada hambanya. Maka dari itu tentunya di dalam beribadah kita juga pasti nanti ada rukhsah, keringanan dan lain sebagainya. Tapi harus kita ketahui sesuatu yang wajib dulu daripada yang sunnah. Kebanyakan sekarang itu, mohon maaf, kita ini lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ini yang hampir agak kesini-kesini ini orang yang salah paham, bahkan ibadah yang sunnah sholat dijadikan wajib. Contoh misalkan sholat Idul Fitri, sholat 5 waktu gak pernah, begitu sholat Idul Fitri malah sholat soft yang paling depan, padahal itu hukumnya sunnah muakkad. Seperti itu. Nah, ini yang beberapa gambaran-gambaran kejadian-kejadian yang harus benar-benar kita luruskan. Kita harus lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Makanya di dalam kitab Safinah dijelaskan, surutu wujubi khamsatu asya'a. Syarat-syarat wajibnya berpuasa itu
khamsatu asya, ada 5. Jadi siapa yang terkena khitab untuk melaksanakan kewajiban puasa, yang pertama adalah Islam. Makanya di dalam rukun Islam itu ada 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Lah, jadi syarat yang pertama diwajibkan bagi seorang hamba ketika dia itu beragama Islam. Ini sudah mutlak, sudah harga mati seperti itu ya. Yang kedua adalah mukallaf. Wa taklifun mukallaf. Definisi dari mukallaf ini adalah orang yang balik dan berakal. Berarti kalau sudah mengatakan balik dan berakal, berarti akalnya harus sehat. Jadi harus mampu. Kalau orang sudah mukallaf, berarti dia terkena taklif untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, seperti hanya termasuk sholat 5 waktu, begitu juga dengan puasa Ramadan. Nah ini mungkin tugas kita, saya secara pribadi mungkin, dan pada umumnya para pendengar yang mungkin mempunyai anak atau mungkin mempunyai saudara yang mungkin di situ masih keluar dari jalur kewajiban, yang kita harus ajak, kita harus nasihati. Ingat, dengan catatan kita harus menasihati dengan cara ma'ruf. Makanya dijelaskan amar ma'ruf ai bil ma'ruf, nahi mungkar ai bil ma'ruf. Kita mengajak ke jalan yang benar juga dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga kita menjauhi kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf. Jadi begitu indahnya agama Islam sehingga kita begitu menikmati indahnya di dalam agama Islam seperti itu. Jadi yang kedua adalah mukallaf. Itu mukallaf adalah orang yang terkena khitab, yang terkena hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini, dia wajib melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah wa itaqatun, yaitu mampu. Lah mampu di sini ini luas. Dengan catatan namanya manusia ini tidak ada yang tahu. Mungkin fisiknya kelihatannya itu mampu, tapi begitu dicoba untuk melaksanakan puasa tidak mampu. Lah ini juga ada rukhsah. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Tapi dengan catatan nanti wajib diqadha, yaitu dibayar puasanya. Tapi kalau misalkan sebelum puasa belum dibayar, nanti dibayar double, membayar dengan puasa dan juga membayar dengan 1 mud atau fidyah, bahasanya seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang nomor 4 adalah wasihatun, harus dalam keadaan sehat. Lah kalau orang puasa, contoh misalkan ini, ketika kita sudah ikut sahur, sudah niat, pertengahan hari siang-siang ternyata mendadak gila. Misalkan, tahu-tahu ada WA masuk, ternyata diputus oleh calon istrinya, sehingga bahkan tidak jadi nikah misalkan. Langsung mendadak stres misalkan. Nah ini seketika itu langsung apa? Seketika itu langsung batal puasanya. Biasanya sudah gugur. Karena statusnya tidak sehat akalnya. Dan yang keempat adalah wa iqamatun, yaitu tidak dalam keadaan musafir. Jadi kalau musafir ya tidak wajib berpuasa. Kalau puasa ya alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, ini 5 perkara diwajibkan bagi seseorang untuk melaksanakan puasa. Makanya kalau kita ingat dulu waktu masih kita kecil, kita diajarkan oleh orang tua kita untuk belajar berpuasa. Mungkin ketika berkumandang adzan zuhur baru berbuka. Karena adanya maghrib ini hampir sama dengan ya sama adanya asar, zuhur, asar ya sama adanya maghrib, sama isya juga sama semua. Jadi ini 5 perkara yang harus kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui, kita wajib melaksanakan puasa. Nah, ketika selain dari 5 perkara ini tidak wajib puasa, sehingga ada beberapa rukhsah di antara beberapa poin tadi, termasuk apa? Wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Wa itaqatun misalkan seperti mampu. Kalau mampu puasa ya wajib, kalau tidak mampu ya tidak wajib, tapi harus diganti di lain waktu. Contoh misalkan kayak anak
diajarkan untuk belajar puasa, ini merupakan apa? Upaya menerapkan bahwasanya di dalam agama itu tidak memberikan pemberatan terhadap seorang hamba, yang ada itu memberikan keringanan, dengan catatan memang benar-benar murni dalam proses pembelajaran. Masya Allah, begitu luar biasanya di dalam agama Islam. Begitu juga hal-hal yang lainnya, bukan hanya puasa saja seperti itu. Maka dari itu bulan puasa Ramadan ini adalah diibaratkan sebagaimana proses kita ini ikhtiar riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga menggugurkan kewajiban kita sesuai dengan sesuai dengan perintah Allah, karena kita ini status terkena taklif, yaitu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya ada yang mengatakan puasa ini diibaratkan seperti ulat. Jadi ulat itu dia akan melewati beberapa proses yang nantinya bisa menjadikan suatu kenikmatan yang luar biasa. Contoh kalau kita telusuri ulat ini, profesinya adalah menghancurkan daun-daun yang mestinya indah. Daun ini gara-gara kena ulat akhirnya rusak, tidak karu-karuan. Ketika ulat ini sudah berpuasa, alias berpuasa ini bertapa bahasanya, karena mau menjadi proses, menjadi kupu-kupu, dia tahan semua. Dia tahan semua kehidupan dia yang mestinya dia itu menghabiskan daun, menghabiskan pepohonan dan sebagainya. Dia bertapa karena dia mengharapkan kelak akan bisa berterbang di mana-mana. Nah, diibaratkan mungkin seperti itu ketika kita puasa saat ini, kita menahan apa-apa yang menjadi harapan kita, tapi nanti setelah berpuasa insya Allah kita akan mendapatkan suatu keberkahan, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya bisa dibedakan orang yang puasa Ramadan tidak puasa tapi Lebaran ikut. Ini nikmatnya berbeda ketika orang ini Ramadan puasa tapi dia bisa menikmati Lebaran Idul Fitri. Begitu juga orang yang tidak puasa tapi ikut berbuka. Ini nikmatnya berbeda dengan orang yang berpuasa dilanjutkan dengan berbuka. Maka dari itu di dalam agama Islam pun termasuk ada keringanan, ada rukhsah, yang di situ tujuannya adalah memberikan kemudahan kita untuk beribadah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Ramadan. Kalau tidak mampu, ya nggak usah dipaksakan. Kalau nggak sehat juga nggak usah dipaksakan. Intinya di dalam agama itu tidak memberikan sesuatu yang memberatkan kepada seorang hamba, termasuk bulan Ramadan. Maka dari itu, kalau bisa jadikan bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan menjadikan pribadi kita ini lebih mengerti bukan hanya makna di dalam bulan Ramadan saja, tetapi makna secara luas khususnya di dalam agama Islam. Oh, ternyata agama Islam itu luar biasa, tidak memberatkan. Oh, ternyata di dalam puasa Ramadan kalau tidak mampu juga boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti. Oh, ternyata di dalam bulan Ramadan ketika tidak sehat fisiknya juga boleh tidak berpuasa. Jadi intinya di dalam puasa Ramadan ini mengajarkan secara kafah, secara keseluruhan untuk mengerti kehidupan khususnya di dalam agama Islam. Maka dari itu intinya apa yang saya sampaikan ini adalah sama-sama kita bermuhasabah dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan, dan apabila ada kata-kata yang tadi saya sampaikan tidak berkenan ataupun ada kesalahan atau khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan memberikan vitamin suplemen untuk kita semua agar lebih mengerti makna di dalam agama Islam khususnya di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Al-Fakir Al-Hakir Al-Dhaif Asif Razak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.